Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmawati dengan NPM 2359201113. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu dengan temanya dia sistem pakar diagnosa penyakit kulit. Jadi di sini ada nama dan tujuan sistem pakarnya, yaitu nama aplikasi yang kami buat adalah sistem pakar diagnosa penyakit kulit. Tujuan dari sistem ini adalah membantu masyarakat maupun tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosa awal terhadap penyakit kulit berdasarkan gejala-gejala yang dialami pasien. Sistem ini memberikan hasil diagnosa secara cepat beserta solusi atau saran penanganan awal sehingga pengguna memperoleh informasi sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Yang kedua itu ada permasalahan yang diselesaikan. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah banyak masyarakat yang kesulitan mengenali jenis penyakit kulit karena beberapa penyakit memiliki gejala yang hampir sama. Dengan adanya sistem pakar ini, pengguna cukup memilih gejala yang dirasakan sehingga sistem dapat memberikan kemungkinan penyakit beserta solusi yang sesuai. Hal ini dapat menghemat waktu dan membantu proses konsultasi awal. Ya, kemudian di sini ada metode atau teknik inferensi. Metode inferensi yang digunakan pada aplikasi ini adalah forward chaining. Forward chaining merupakan metode penalaran yang dimulai dari fakta atau gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Prosesnya itu ada beberapa bagian. Pengguna memilih gejala yang dialami, kemudian sistem mencocokkan gejala tersebut dengan aturan atau rule yang tersimpan di database. Jika seluruh gejala pada suatu aturan terpenuhi, maka sistem menyimpulkan penyakit yang sesuai. Setelah penyakit ditemukan, sistem menampilkan nama penyakit beserta solusi penanganannya. Oke, baik, di sini ada bahasa pemrograman dan teknologi. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan beberapa teknologi, yaitu di sini ada PHP. Saya menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP. Kemudian ada database MySQL. Di sini terus kita menggunakan exam. Di sini examnya Apache dan MySQL. Kemudian di sini ada framework tampilan Bootstrap 5 agar menemukan antarmuka lebih menarik. Kemudian di VS Code ini ada HTML. Ini HTML. Kemudian dia ada CSS, style CSS-nya. Setelah itu dia ada sedikit JavaScript untuk validasi inputnya. Jadi seluruh data gejala, penyakit, aturan, serta riwayat diagnosa disimpan di database MySQL. Jadi di sini menggunakan database, dia harus menggunakan exam, kemudian membuat semua tabel-tabelnya. Setelah tabel-tabelnya itu baru ke VS Code menggunakan PHP. Setelah itu ada MySQL-nya, HTML-nya yang pasti juga. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bagian bahasa pemrograman dan lainnya. Mungkin nanti bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Bunga. Sinus. Juga ada sih, tapi nggak ini dah, nggak nyakit. Di sini saya Bunga Armayati Marsana dengan NPM 2359201076. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistemnya, yaitu alur kerja sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengguna membuka halaman diagnosa. Nah, setelah itu saya mengisi nama
pasien, di sini nama Bunga, dengan gejala yang sedang saya alami, yaitu adalah muncul bercak putih dan juga ada bentol bernanah. Kemudian ketika tombol diagnosa setelah ditekan, data gejala akan dikirim ke database. Selanjutnya sistem mengambil seluruh aturan atau rules untuk masing-masing penyakit. Setelah membandingkan apakah semua gejala yang terjadi, syarat atau penyakit dipilih oleh pengguna. Jika semua gejala sesuai, maka sistem menetapkan penyakit tersebut sebagai hasil diagnosa. Di sini hasil diagnosanya adalah namanya Bunga. Hasil diagnosanya adalah Vanu. Ininya adalah gunakan obat anti jamur dan jagalah kebersihan. Nah, setelah hasil ditemukan akan menampilkan seperti ini. Riwayat diagnosa juga otomatis disimpan ke database sehingga dapat dilihat kembali oleh admin. Apabila tidak ada aturan yang sesuai, sistem akan menampilkan bahwa penyakit tidak ditemukan. Selanjutnya, demokrasi penggunaan sistem. Pada tahap demokrasi, langkah-langkah pengguna aplikasi adalah sebagai berikut. Di sini langkah-langkahnya sudah kita buka. Admin juga dapat melihat data riwayat diagnosa melalui menu riwayat. Selanjutnya yaitu penjelasan shortcut. Di sini ada bagian penting dari program. Yang pertama, file koneksi PHP. File ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL menggunakan fungsi MySQL Connect. Apabila koneksi gagal, program akan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya yaitu di file diagnosa. Di bagian ini bertugas menampilkan seluruh daftar gejala yang diambil dari tabel gejala. Gejala ditampilkan dalam bentuk checkbox sehingga pengguna dapat memilih lebih dari satu gejala. Setelahnya, selesai memilih gejala, data dikirim menggunakan metode post menuju file hasil PHP. Selanjutnya kita ke file hasil PHP. Ini berisi inti dari sistem pakar. Pada file ini program melakukan proses inferensi dengan langkah yaitu menemukan data gejala dari pengguna, mengambil seluruh data penyakit, mengambil rules setiap penyakit, mencocokkan seluruh gejala yang dipilih dengan rules. Selanjutnya, jika seluruh rules terpenuhi, maka penyakit tersebut dinyatakan sebagai hasil diagnosa, menampilkan solusi sesuai penyakit, dan menyimpan hasil diagnosa ke tabel riwayat. Dengan kata lain, file ini merupakan implementasi metode Fort Cleaning. Kesimpulan dari yang kami buat adalah aplikasi sistem bakar diagnosa penyakit kulit mampu membantu pengguna melakukan diagnosa awal berdasarkan gejala yang dipilih. Metode forecast digunakan untuk mencocokkan gejala dengan aturan yang ada di database sehingga menghasilkan diagnosa beserta solusi yang otomatis. Walaupun sistem ini belum menggantikan pemeriksaan dokter secara langsung, aplikasi ini dapat menjadikan media konsultasi awal yang dapat mudah digunakan dan cepat membantu pengguna memperoleh informasi penyakit kulit. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.